Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat, bagaimana keadaannya sekarang? Selalu tersenyum dan bahagia selalu ya. Ketemu lagi dalam pokok bahasan peluang. Sebelumnya kalian sudah belajar atau sudah mengenal tentang kaidah pencacahan, kemudian permutasi dan kombinasi. Sekarang kita masuk pada peluangnya itu sendiri. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ya. Peluangnya bagaimana? Definisi itunya sendiri, sebelum kita ke peluangnya itu sendiri harus tahu ruang sampel. Ruang sampel itu kejadian seluruhnya. Misalkan satu dadu berarti ruang sampelnya ada 6. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampel dari satu mata uang, 2 angka dan gambar. 2 mata uang, ada 4 angka-angka, angka gambar, gambar-gambar, gambar angka, dan seterusnya. 3 mata uang, ada 8, silahkan cari. Itu ruang sampelnya. Nah, sekarang di sini dari seperangkat kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu as. Ruang sampelnya ada berapa untuk kartu bridge tanpa joker? Nah, di sini ruang sampelnya 52. Sekarang kejadiannya, misalkan A-nya itu dah kejadian terambilnya kartu as. Kartu as ada 4 kan, ada 4 itu satu scoop yang hitam asnya, ada yang tahu yang merah, kemudian ada yang keriting, ada yang satu lagi yang merah hati, jadi ada 4. Jadi kejadian A-nya anggotanya adalah 4. Peluangnya, kejadian per ruang sampel. Kejadiannya ada 4 anggotanya, ruang sampelnya 52, maka peluang kejadian terambilnya kartu as adalah 4/52 atau 1/13. Selain itu ada kisaran peluangnya itu sendiri ya. Tadi misalkan ibu ambil yang satu dadu tadi, satu dadu, ruang sampelnya kan ada 6, peluang terambilnya angka 3, berarti 1/3, 1/6. Peluang terambilnya angka prima 2, 3, 5, berarti 3/6. Peluang terambilnya angka 7, ada angka 7 dalam dadu? Tidak ada, berarti 0/6, yaitu 0. Peluang terambilnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berarti 6/6 atau 1. Nah, kisaran peluang itu antara 0 dan 1. Jadi kalau ditanyakan peluang pasti akan kurang dari 1, tidak akan lebih dari 1. Atau lebih dari 0 akan kurang dari 1. Itu kisaran peluang. Selain definisi peluang itu sendiri, ada istilah frekuensi harapan. Di sini frekuensi harapan berhubungan dengan pengetosannya. Berapa kali? Misalkan ditosnya 50 kali, berapa frekuensi harapannya? Misalkan di sini ada 2 buah mata uang dilempar sebanyak 50 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya sisi yang sama. Mata uang tadi angka gambar, angka-angka, gambar-gambar, gambar angka, karena 2 buah mata uangnya. Sekarang yang NS-nya itu ada 4 ya, ruang sampelnya. Kemudian kejadiannya yang tadi muncul harapan, muncul mana? Muncul yang mana? Yang sisinya sama. Sisinya yang sama mana? Angka-angka, gambar-gambar. Maka peluangnya, nah, angka-angka dan gambarnya tadi ada 2. Maka peluangnya berapa? 2/4. Itu peluangnya. Frekuensi harapan yang diminta tinggal dikalikan. Ngetosnya berapa kali? 50 kali. Berarti frekuensi harapan N dikali peluangnya. 50 dikali setengah yaitu 25 kali.
Kemungkinannya di dua frekuensi harapan kita adalah 25 kali. Kalau misalkan kita tosnya mungkin saja tidak terjadi 25, mungkin lebih dari 25, mungkin juga kurang dari 25. Nah, itu frekuensi harapan, yaitu untuk frekuensi harapan. Kita lanjutkan dengan komplement kejadian. Sebuah dadu dilempar sekali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu bukan angka prima. Bukan angka prima. Berarti kita cari dulu. Misalkan A adalah kejadian muncul angka prima. Nah, yang angka primanya A komplement adalah kejadian muncul bukan angka prima. Yang angka primanya 2, 3, 5. Anggotanya ada berapa? 3. Maka peluangnya 1/2 atau 3/6 diperkecil 1/2. Berarti A komplement, peluang dari A komplement 1 dikurangi peluang A. 1 dikurangi setengah. Berapa? Setengah. Ya, itu komplement. Jadi boleh dicari dulu. Selanjutnya peluang kejadian majemuk. Kejadian saling lepas. Dalam bahasa Indonesia juga ada istilah kalimat majemuk. Nah, di matematika juga ada. Dalam bahasa Indonesia kalimat majemuk otomatis ada dua kalimat yang dihubungkan dengan kata sambungnya atau dan, atau maka, dan seterusnya. Dalam matematika juga ada kejadiannya, kejadian majemuk, karena kejadiannya ada dua kejadian. Ada mungkin nanti kejadiannya saling lepas, ada juga yang tidak saling lepas. Di sini Ibu ambil contoh, dua dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 10. Ingat ruang sampel dulu. Dua dadu, ruang sampelnya berapa? 36. Awas jangan 12, tapi 36. Di sini sudah ditulis. Dadu pertama 1, dadu kedua 1, dadu pertama 1, dadu kedua 2, dan seterusnya. Jadi ruang sampelnya ada 36. Tinggal kita lihat kejadiannya. Kejadian A yaitu dadu yang berjumlah 6. 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, dan 5,1. Ada berapa? Ada 5. Berarti peluangnya 5/36. Kejadian B, muncul mata dadunya berjumlah 10. 4,6, 5,5, 6,4. Maka berapa anggotanya? Ada 3. Peluangnya 3/36. A irisan B-nya, antara kejadian A dan kejadian B ada irisan tidak? Ternyata tidak ada yang sama. Berarti peluang A gabung B, nah ingat di sini kata kuncinya apa? Atau berjumlah 6 atau berjumlah 10. Maka di sini untuk penulisannya peluang kejadiannya ya pakai gabungan. Peluang A gabung B tinggal menjumlahkan peluang A ditambah peluang B. 5/36 ditambah 3/36 atau 2/9, yaitu 8/36 diperkecil 2/9. Nah, itu kejadian yang saling lepas. Kemudian dilanjutkan dengan kejadian yang tidak saling lepas. Kalau tadi irisannya tidak ada. Sekarang Ibu ambil contohnya, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap atau bilangan prima. Bilangan genap atau bilangan prima. Kejadian A muncul bilangan genap 2, 4, 6. Kejadian B muncul bilangan prima 2, 3, 5. Antara kejadian A dengan kejadian B dipengaruhi ada yang sama yaitu angka 2. Otomatis peluang A gabung B-nya dipengaruhi oleh irisannya sehingga peluang A gabung B-nya peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 1/6 sehingga jawabannya 5/6. Nah itu ya. Jadi ada kejadian yang saling lepas dan ada kejadian yang tidak saling lepas. Yang saling lepas tinggal peluang A ditambah peluang B, yang tidak saling lepas
Peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Selanjutnya ada istilah lagi, kejadian saling bebas dan bersyarat. Nah, saling bebas, jadi bukan saling lepas dengan saling bebas bedanya ya. Kalau tadi saling lepas, kalau sekarang saling bebas. Sebuah dadu dan mata uang dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu genap dan uang muncul angka. Nah, ini kata dannya. Kalau tadi kan katanya atau kata sambungnya. Sekarang di sini kata sambungnya dan. Jadi kalau dan berarti dua-duanya harus ikut ya. Ruang sampelnya satu mata uang dengan satu dadu 12 ya. Ada angka gambar 2 atau dadu kan 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka. Ada 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, dan 6 gambar. Jadi ada 12 ya. Sekarang muncul sisi dadu genap. Sisi dadu genap berarti 2, A, 2, G, 4, A, 4, G, dan 6, A, 6, G. Jadi angka dadunya genap, gambar, uangnya gambar, dadunya genap. Ada berapa? Ada 6. B, muncul angka pada uang. Ada 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka. Jadi NB-nya ada berapa? Ada 6 ya. Selanjutnya peluangnya bagaimana? Peluang A-nya berarti 1/2, 6/12. Peluang B-nya 6/12 juga, yaitu 1/2. Peluang A irisan B. Nah, tadi kata dan, kalau tadi kata atau A gabung B. Kalau ini sekarang katanya dan, berarti peluang A irisan B. Maka untuk peluangnya, peluang A kali peluang B. Berarti 1/2 dikali 1/2 berapa? 1/4. Itu kejadian yang saling bebas. Terakhir yaitu kejadian syarat. Jadi kalau bersyarat itu sebuah artinya kejadian keduanya dipengaruhi oleh kejadian pertama. Nah, itu. Jadi ada syaratnya, ada pengembalian atau tidak dikembalikan. Misalkan ibu ini ada sebuah kotak berisi 12 kelereng biru dan 8 kelereng kuning. Jika diambil 2 kelereng secara satu persatu tanpa pengembalian. Artinya kalau sudah mengambil tidak dikembalikan lagi ke kotak, berarti nanti akan berkurang jumlah kelereng yang di dalam kotak. NS-nya, kelerengnya ada 12 biru, 8 kuning. Jadi ada berapa NS-nya atau ruang sampelnya? 20. Misalkan A, kejadian terambilnya kelereng biru. Biru ada berapa? 12. Berarti kejadian peluangnya 12/20. Kejadian B, terambilnya kelereng kuning pada pengambilan kedua. Tapi tadi kan tidak dikembalikan. Berarti yang 20 di dalam kotak berkurang 1. Jadi berapa? 19. Maka peluang B-nya dipengaruhi oleh kejadian yang pertama. Maka peluangnya kelereng kuningnya 8. Tapi di kotaknya tinggal 19 lagi. Berarti peluangnya 8/19. Maka peluang kejadian ini kejadian bersyarat. Peluang A irisan B-nya peluang A kali peluang B strip A, atau kejadian peluang B itu syaratnya apabila A sudah terjadi. 12/20 dikali 8/19, maka hasil akhirnya 24/90. Nah, itu peluang, dari mulai definisi peluang, kemudian ada frekuensi harapan, ada kepeluang majemuk, ada peluang saling lepas ya. Di majemuk itu saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan bersyarat. Nah, itu sampai di situ materi peluang. Silahkan
kalian cari soal-soal tentang peluangnya, atau yang soal yang kemarin sudah Ibu beri di GC silahkan dikerjakan. Terima kasih anak-anak Ibu yang hebat sudah mendengarkan cerita Ibu tentang peluang. Selalu tersenyum dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.